Makassar. Ya, sayang sekali saya tidak berhasil melayat ke tempat duka karena jenazahnya keburu diberangkatkan ke Jakarta, sementara saya masih ada di Makassar. Nah, tetapi saudara, ada yang perlu dijelaskan karena rupanya berita kematian Yahya ini itu juga disampaikan atau diberikan pengumuman resmi, berita resmi dari Harian Kompas. Nah, sekarang saya mau baca ya dari Harian Kompas itu ya. Ini saya dikirimi penggalannya ya, jadi ada ada berita lengkap tentang kematiannya, lalu ada penggalannya. Sebelum memeluk Islam, dia pernah menjabat sebagai tokoh agama dalam struktur Badan Pengelola AM Sinode GKI di Tanah Papua, khususnya di wilayah 6 Sorong Kaimana. Dia juga pernah menjadi ketua sekaligus rektor Sekolah Tinggi Teologi STT Calvinis Ebenezer di Sorong tahun 1997 hingga 2004. Setelah itu Yahya pindah ke Balikpapan dan sempat mengajar sebagai dosen di Universitas Balikpapan, Uniba, hingga 2006. Perjalanan spiritualnya berlanjut ketika dia hijrah ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Di sana dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di bawah bimbingan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI setempat. Nah, saya kira Kompas tidak mengikuti beritanya dengan baik. Memang di awal kemunculannya Yahya mempublikasikan dirinya sebagai dengan jabatan-jabatan yang begitu hebat, yaitu dia doktor teologi, dia mantan pendeta di Sinode GKI Papua, mantan rektor STT Calvinis Ebenezer, bahkan dia dikatakan sebagai pendiri dari UKI Papua, lalu juga ngajar di Uniba itu ya. Nah, di awal konflik saya dengan dia itu, saya bahkan saya tidak percaya hubungan kosong dia itu. Karena apa? Karena bagi saya kalau memang dia betul dengan semua gelar doktor teologianya, dengan dia mantan rektor, mantan pendeta, mantan pendiri UKI, maka mestinya pemahamannya tidak kacau balau seperti itu ya. Kami yang terjun dalam dunia teologi ini bisa mengukur orang itu kira-kira tingkat kemampuannya sampai di mana dan selaras dengan gelar kepakaran S2 S3-nya. Jadi itu membuat akhirnya saya membongkar semua penipuan Yahya ini. Jadi saya bahkan langsung berkunjung ke UKI Papua, termasuk juga ke Sinode GKI di Papua itu. Dan dalam kunjungan saya ke Sinode itu, saya bertanya tentang kebenaran informasi bahwa Yahya itu adalah mantan pendeta di GKI Papua, dan saya langsung dapat informasi di sana bahwa dia tidak pernah menjadi pendeta secara resmi di GKI. Informasi yang diberikan hanyalah bahwa dia pernah datang dan mengajukan lamaran untuk menjadi pendeta di sana. Tapi ternyata lamarannya sebagai pendeta itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena persyaratannya, karena dia sudah datang dengan membawa gelar doktor kan. Maka organisasi GKI Papua itu meminta supaya coba dia berikan ijazah, lampirkan ijazah S2 dan S3-nya. Tapi ternyata dia tidak pernah balik lagi kasih ijazahnya itu. Itu sama juga dengan yang dia lakukan di mana itu ya, yang teman-temannya yang di Balikpapan. Itu di gereja Balikpapan juga sama. Nah, untuk jelas saudara bisa lihat ini video saya waktu saya berdialog di Sinode GKI. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, hadir bersama-sama dengan kita Bapak DPF Peru. Sekali lagi dalam maksud dan tujuan bahwa kita akan memberi input-input terkait dengan perjuangan kita semua yang dalam hal ini digagas oleh beliau
sama kita ketahui bahwa perjuangan kita adalah bahwa ini iman kita diserang, iman kita seperti itu. Tapi saya kira tidak pantas kalau kita membuat semacam kekuatan massa untuk melakukan hal seperti itu. Nah, ini satu cara yang sangat arif dan bijaksana dari seorang pendeta mewakili orang Kristen yang ada di Indonesia untuk memberikan kantor. Dan salah satu hal yang sangat penting untuk mengkantor semuanya adalah bahwa kita hendak memberi data-data terkait dengan siapakah Yahya Ulun, sebab dalam klaim menjustifikasi bahwa dia adalah seseorang yang bertumbuh di bidang akademis dan pelayanan di Sorong. Itulah sebabnya kita ada di Sorong untuk 2 sesi pertemuan. Jadi pertama tadi sudah dilakukan mungkin ini menyangkut tentang pernyataan beliau adalah seorang doktor ahli bahasa Ibrani dan sudah diklarifikasi di KIM. Tetapi juga yang kedua bahwa beliau menyatakan bahwa dia adalah seorang rektor pendiri UKI. Itu sudah terklarifikasi oleh teman-teman dari UKI dan sekarang beliau ada di tempat ini sehubungan dengan surat yang selalu diandalkan oleh seorang pemain koloni yang dikirim oleh Bapak Sering bahwa beliau adalah pendeta gitu. Nah, karena itu hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini juga Pak Azra, kami sebagai Badan Kerja Klasik sebagai ketua dalam tugas di Kabupaten baru ada di sekitar Yohan akan ada bersama dengan kita. Dan Pak Wakil Ketua Pak Pani, saya sendiri sekretaris dan kurang sehat, kemudian Pak Bendara dan teman-teman anggota Badan Kerja Mahasiswa. Tapi juga bersama-sama dengan kami di sini adalah mantan sekretaris Klasik, yaitu Bapak Pendeta Andriku, kemudian Bapak Sinta Luis yang juga pernah menjabat sebagai sekretaris Klasik, dan juga Pak Luis dan juga menggantikan Bapak Abraham Doma sebagai BPM wilayah 6 pada waktu itu. Dan hadir bersama dengan kita juga Bapak Ketua BPG Bisa Keuangan, itu sudah sangat representatif untuk mewakili kelas di Sorong. Nah, tadi saya juga sudah konfirmasi kepada pihak pimpinan di Sinode bahwa kami ada perjumpaan dengan Sorong, Pendeta Sorong yang mereka sangat support datang ini dan kami akan memberikan kata-kata dengan tadi. Juga salam dari Wakil Sekretaris Sinode juga ingin untuk memberikan masukan-masukan mewakili Badan Pekerjaan Sinode, sekiranya bahwa bisa bertelepon ataupun bisa hadir di Ketua merupakan kehormatan dari gereja ini karena gereja ini sebagai satu yang salah yang diakibatkan oleh saudara. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, barangkali supaya cara berdiri kita bisa memberikan input terkait dengan hal yang sidang. Barangkali saya mendahului dulu dari sisi administrasi gereja. Bapak Ibu saudara-saudara, pada tangan kami ini sudah ada surat yang diterbitkan oleh BPM wilayah 6 pada waktu itu. Dan oleh kami itu berkesempatan pada siang hari ini kami hendak memberikan beberapa catatan. Yang catatan pertama adalah beliau mengklaim bahwa beliau adalah pendeta DKI yang bertugas 16 tahun di DKI Jakarta. Nah, dalam surat ini, rekomendasi ini dikatakan dikeluarkan pada tahun 2004. Dan kita sama ketahui bahwa beliau mualaf itu 2006. Jadi pertanyaan saya adalah 16 itu, angka 16 itu dapat dari mana? Dari 2004 masuk Islam 2006. Jadi pertanyaan saya, kalau memang kita menganggap bahwa surat ini abstrak, 16 tahun itu beliau dapat dari mana? Pertama. Yang kedua adalah di dalam tata gereja kita, saya baca peraturan keketuaan gereja Kristen Injili Tanah Papua bab 1 tentang ketentuan umum.
hal yang berhubungan dengan surat itu. Maka saya melihat pada ayat kedua, di sana dikatakan dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan satu kita tidak perlu baca, yang kedua pegawai GKI adalah pelayan firman. Jadi pelayan firman ini pendeta, guru jemaat, guru Injil. Dan pegawai administrasi yang terangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan Badan Pekerjaan Sinode GKI Tanah Papua. Berarti dalam aturan ini menjelaskan bahwa seorang pegawai GKI itu diangkat resmi oleh sebuah keputusan, surat keputusan gereja, bukan rekomendasi. Kalau memang dia mengklaim bahwa dia adalah pegawai bukan gereja GKI. Kemudian atasan yang berwenang adalah pejabat gereja yang karena kedudukannya membawahi seorang APLB pegawai gereja. Itu dari kata gereja. Yang berikut adalah di dalam buku pedoman pelayanan kita, ini jelas. Oke, kita melepaskan dulu dia bahwa dia sebagai pegawai organik gereja. Sekarang kalaupun dia adalah seorang semacam pendeta pelun atau pendeta yang dari luar yang dilibatkan membantu pekerjaan pelayanan di GKI Tanah Papua, maka saya perlu membacakan dalam pedoman pelayanan kita bab 2 pasal 3 ayat 2 mengatakan begini: pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua, syamas dan vikaris dari gereja lain. Ya, asumsi kita bahwa beliau adalah pendeta dari luar gereja kita yang seasas dapat melayani ibadah-ibadah jemaat, artinya dilibatkan dalam pelayanan gereja jemaat GKI di Tanah Papua setelah memperhatikan dan diterimanya surat keterangan dari gereja asalnya. Dan ini tidak pernah beliau mengeluarkan pernah menyerahkan ini kepada gereja, bagaimana kita ketahui telah dikantor baik oleh Bapak Wakil Ketua Sinode Bapak mantan Wakil Ketua Sinode Bapak Herman Awal, dan mendapat persetujuan dari Badan Pekerjaan Sinode atau Badan Pekerjaan setempat. Berarti dalam hal rekomendasi hanya dapat dikeluarkan oleh Badan Pekerjaan Sinode dalam hal ini halian ketua, sekretaris, wakil sekretaris pembina. Tidak demikian juga dapat diberikan oleh Badan Pekerjaan dalam hal ini halian ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris pembina. Dengan demikian maka surat rekomendasi yang dianggap asal secara pusat aturan gereja, administrasi gereja diletakkan dulu dengan sendiri, tapi tidak masuk. Saya pikir itu dari administrasi yang dapat saya jelaskan, dan mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan ataupun ada hal lain yang mungkin disebut dalam hal kepada Wali ini persilakan. Bahwa tentang itu mengetahui. Terima kasih Bapak. Mungkin sebelum kita lanjut ke pembicaraan kita ini khusus, mungkin Bapak bisa mendengar sendiri dari mantan Wakil Ketua BDM Sinode Bapak Herman Awal yang pada saat ini juga siap karena beliau itu yang paling bertemu dengan Yahya Wawi, dan beliau siap sekarang untuk berbicara dengan Bapak. Saya mengunjungi beliau. Menyebut diri pendeta dan dokter tanpa awal-awal itu tidak pernah.
UI Pak sudah dikasih bisa lewat situ. Bisa lewat situ. Berkunjung secara resmi di UKI Papua, ya, UKI Papua, karena Yahya mengklaim bahwa dia adalah pendiri. Dan saya bertemu secara resmi dengan semua pemimpin-pemimpin UKI ini, dan dari situ saya dapat kabar. Bahkan mereka buka itu nama rektornya dan pendirinya dari awal-awal itu tidak pernah. Ya, akhirnya juga dia kan bilang kan, itu dia mantan rektor STT Ebenezer Calvinis. Saya menelusuri itu juga, dan dari penelusuran itu saya akhirnya menemukan bahwa memang STT Calvinis Ebenezer itu pernah ada ya kayak yang pegang, tapi ya muridnya ya paling hanya sekitar belasan orang ya, dan bahkan murid-muridnya itu juga sudah sempat ketemu dengan saya. Nah, tapi si Yahya ini akhirnya menjual sekolah itu kira-kira 60 sampai 70 juta kalau tidak salah pada Pak yang namanya Pak Laurentius Renel. Itu adalah orang yang membeli sekolah dari Yahya itu ya, karena Yahya sedang minta bantuan dia. Nah, begitu dia mau beli sekolah ini, si Pak Laurentius Renel ini membeli sekolah itu, ternyata sekolah itu tidak berizin. Nah, karena tidak berizin, maka akhirnya sudah diotomatis ya sudah batal, padahal sudah bayar Yahya 60 sampai 70 juta. Ya sudah, anggap saja buang rugi lah. Akhirnya Pak Laurentius Renal ini ya tidak lagi memakai data-data apapun dari STT Calvinis Ebenezer itu. Beliau akhirnya merintis dan membuka baru. Dan ya akhirnya menjadi Universitas Kristen di Papua itu, UKI itu. Nah, begitu sudah jadi UKI yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan STT Calvinis, lalu Yahya mengklaim bahwa dialah yang menjadi pendiri daripada UKI Papua. Itu banyak kebohongan Yahya dan masih banyak lagi. Jadi sekarang saya, saudara lihat ini ya, saya kirim kembali berita-berita pada waktu saya berkunjung ke Sinode GKI maupun juga UKI Papua ya, dan juga ada kesaksian dari teman-teman, bahkan termasuk yang di Balikpapan itu kan saya pernah duduk makan bersama-sama dengan teman-teman di Balikpapan itu ya, kawan-kawannya. Jadi mereka bilang bahwa teman-teman di Balikpapan bahkan berkata bahwa Yahya itu memang dulu tidak tahu, tiba-tiba muncul saja sudah menyebut diri pendeta dan doktor tanpa mereka tahu juga bahwa Yahya ini pendeta atau doktor dari mana. Tapi pokoknya mereka kawan akrab, terutama kawan minum-minum. Ya, ini Pak Laurentius Renel, nama lengkap saya Pak ya. Laurentius Renel, oh ya, siap. Bapak ini ya mantan ketua yayasan ya. Betul sekali Pak Pendeta. Jadi saya ketua yayasan pertama Ya. yang merintis lahirnya UKI Soro Universitas tadi, yaitu teologi kependetaan dan pendidikan agama Kristen. Pasti. Nah, proses ini waktu proses itu berjalan, memang tahap waktu permohonan kita buat, saya Yahya yang berangkat ke Jakarta ke Departemen Agama untuk mengurus itu, karena saya punya teman. Nah, setelah dia urus beberapa waktu tidak keluar, lalu didampingi teman saya. Nah, akhirnya kita dapatkan izin dari Diki, dari Departemen Agama dulu, Pak. Dirjen Dinas Kristen. Satu, izinnya izin universitas, tapi Universitas Kristen Papua, tetapi hanya satu fakultas, yaitu Fakultas Teologi dengan 2 bidang strategi. Nah, pada saat itu saya ketua yayasan, saya memang sebenarnya rencana tunjuk dia sebagai rektor. Nah, jadi sedikit cuplikan video teman-teman dari depan tadi sampai saat ini. Tetapi untuk selengkapnya video ini bisa ditonton nanti di deskripsi video ini. Tetapi satu hal yang kita pelajari bahwa kebohongan itu akan terungkap
pada waktu yang tepat ya, seperti Ustadz Yahya Walon ini yang mengaku-ngaku dirinya sebagai mantan pendeta, dan setelah dia mualaf, dan bahkan dia menamakan dirinya seorang rektor, dan pada akhirnya itu tidak benar ya. Nah, bagaimana pendapat saudara dan Bapak Ibu? Tentunya itu menjadi bagian juga pelajaran, dan tentunya kita yang sudah berada dalam beriman kepada Tuhan Yesus tetap teguhkan iman kita. Jangan sampai seperti almarhum ya, yang seperti ini, yang menghujat Roh Kudus, bahkan memfitnah dan terlebih menista agama Kristen. Ya, demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.